Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Torik Rizky Rafael Al-Ghifari, beserta rekan-rekan saya, Rifki Khairul Imdad, Muhammad Raihan Firdaus, dan Muhammad Farel Alfarezi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah program berbasis Command Line Interface yang telah kami kembangkan, yaitu RPG Inventory System. Program ini adalah simulasi sistem manajemen item untuk game RPG yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan diintegrasikan dengan database SQLite 3. Fokus utama dari proyek kami adalah mengimplementasikan konsep OOP dan operasi CRUD secara interaktif. Untuk penjelasan mengenai bagaimana arsitektur kode ini dibangun, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Raihan Firdaus. Terima kasih Torik Rizky Rafael. Mari kita bedah sedikit struktur di balik layar kode ini. Kami membaginya menjadi dua fondasi utama, konsep OOP dan database relasional. Pertama, dari sisi OOP, kami membuat sebuah parent class bernama item yang menyimpan atribut dasar seperti ID, nama, stok, dan harga. Menggunakan konsep inheritance atau pewarisan, kami memecahnya menjadi 3 child class spesifik, weapon, armor, dan potion, di mana masing-masing punya atribut unik seperti damage untuk senjata atau durasi efek untuk potion. Kedua, dari sisi database, program kami memanfaatkan SQLite 3 saat pertama kali di run. Fungsi inisialisasi _db akan otomatis membuat tabel inventory. Jika tabel masih kosong, sistem akan menyuntikkan 10 item dummy sebagai data awal agar program bisa langsung diuji coba. Lalu bagaimana bentuk outputnya saat dijalankan? Bagian ini akan didemokan oleh rekan saya, Rifki Khairul Imdad. Hanya membayangkan, mari kita lihat langsung bagaimana program ini berinteraksi dengan user. Seperti yang terlihat di layar, saat program pertama kali dijalankan, kita langsung disambut dengan animasi loading dan header yang berwarna. Di sini, kami memanfaatkan utilitas ANSI Escape Codes agar tampilan terminal tidak kaku dan lebih interaktif bagi pengguna. Mari kita mulai dengan masuk ke menu nomor 2, yaitu untuk melihat semua item. Bisa dilihat di layar, datanya tidak ditampilkan sebagai teks mentah yang membingungkan. Sistem secara otomatis mengambil data dari database dan mengelompokkannya ke dalam tabel rapi berdasarkan jenis itemnya, mulai dari weapon, armor, hingga potion. Semuanya tersusun lengkap dengan indikator warna untuk status stok dan tingkat rarity-nya. Sekarang kita kembali ke menu utama, dan saya akan mendemonstrasikan cara menambah data melalui menu nomor 1. Form pengisian di program ini kami rancang agar dinamis menyesuaikan input pengguna. Misalnya, di sini saya memilih untuk menambahkan tipe weapon baru. Saya akan menamainya dengan pedang kayu dengan kategori melee dan jumlah stok 10 dengan harga 1000 gold coin. Dan untuk deskripsinya kita bisa isi dengan pedang kayu biasa dengan tingkat rarity common. Nah, karena ini adalah kategori senjata, perhatikan bahwa sistem secara pintar langsung menanyakan atribut khusus berupa damage dan level. Untuk damage-nya kita akan beri 10 dengan minimal level 1. Ya, setelah semua selesai saya isi dan tekan enter, akan muncul notifikasi bahwa item pedang kayu tersebut berhasil tersimpan ke dalam database beserta ID barunya. Lalu, bagaimana kalau ternyata kita ingin mengubah data tersebut? Kita tinggal masuk ke menu nomor 3 untuk melakukan update. Saya akan memasukkan ID dari pedang kayu tadi. Salah satu kemudahan utama di fitur ini adalah efisiensi inputnya. Kalau misalnya saya cuma ingin mengubah harganya tanpa mengganti atribut lain seperti nama atau atribut damage, saya cukup menekan tombol enter untuk melewati pertanyaan yang tidak ingin diubah.
Sistem akan otomatis menggunakan data lama dan harganya pun berhasil diperbarui dengan praktis tanpa perlu mengetik ulang semuanya dari awal. Sini saya mengganti harganya menjadi 1.500 dan untuk yang lainnya kita tekan enter saja. Update pun berhasil. Lalu yang terakhir, mari kita coba menu nomor 4 untuk menghapus data. Saya akan masukkan lagi ID pedang kayu tadi sebagai langkah aman. ID pedang kayu tadi 11. Sistem kami tidak akan langsung menghapus data begitu saja, melainkan akan memunculkan prompt konfirmasi terlebih dahulu. Dan setelah saya ketik Y untuk konfirmasi, barulah item tersebut dihapus penuhnya dari sistem. Itu tadi gambaran langsung dari alur CRUD dari sisi interaksi user. Selanjutnya, untuk mendemonstrasikan fitur pencarian serta menyimpulkan keseluruhan proyek kita, saya serahkan kepada Farel. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Rifki Khairul Imdad. Itu fitur pencarian. Tentu ketika database item kita semakin besar, mencari satu persatu akan sangat merepotkan. Di sini saya akan mencontohkan pencarian berdasarkan nama. Pilih nomor 1 berdasarkan nama. Nah, di sini saya akan mengetikkan kata kuncinya yaitu sebagai contoh sword. Di belakang layar program ini mengeksekusi klausel like pada SQL untuk menyisir database. Dan seperti yang bisa kita lihat, program langsung menampilkan hasil yang relevan dalam bentuk kartu informasi yang rapi dan detail, lengkap dengan status rarity-nya. Sekarang kita kembali ke menu utama dan saya akan membuka menu nomor 7 yaitu statistik. Fitur ini dirancang untuk memberikan insight atau gambaran keseluruhan data secara instan. Saat menu ini dijalankan, program akan memanfaatkan fungsi agregasi SQL seperti count untuk melakukan kalkulasi. Bisa teman-teman lihat di layar, kita langsung mendapatkan ringkasan cepat, mulai dari total keseluruhan item, sisa stok yang masih ada, hingga jumlah item yang stoknya sudah habis. Program ini juga menampilkan klasifikasi jumlah per kategori, serta peringkat top 3 item dengan stok terbanyak, dan item dengan harga paling mahal di inventory kita. Sebagai kesimpulan, proyek RPG Inventory System ini membuktikan bahwa aplikasi berbasis terminal pun tetap bisa terlihat modern, interaktif, dan sangat fungsional. Integrasi yang baik antara struktur Object Oriented Programming atau OOP pada Python dengan keandalan database SQLite membuat sistem ini tidak hanya mudah dikelola, tetapi juga sangat siap untuk dikembangkan lebih jauh menjadi aplikasi berskala besar. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.